berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Kembali kita bersua dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini di awal bulan Maret, tepatnya di tanggal 1 Maret 2021. Tema yang diangkat nanti adalah prospek UMKM, usaha mikro kecil menengah Jawa Timur dalam pengembangan industri halal. Nanti bersama narasumber ada Dr. Mas Purnomo Hadi MM, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta Profesor Badri Munir Sukoco. Beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, yang juga beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk bertanya, berdiskusi mengenai tema kita untuk pagi hari ini di WA kami 082132641009 atau on air langsung di 0318961514. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan serentak di 22 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Mahardika Kota Blitar, Radio Pradia Suara Tuban, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Suara Jombang, Radio Suara Sampang, Radio Suara Ngawi, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Magetan Indah, Radio Ramapati Kota Pasuruan, dan Radio Remaja Klasik Radio Malang. Saya sudah tersambung dengan dua narasumber kita yang luar biasa untuk pagi hari ini. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar ini Pak Dr. Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sehat Pak? Salam, selamat pagi. Salam sehat selalu Pak Panji. Salam sehat juga untuk panjenengan ini Pak Purnomo. Kemudian tidak lupa juga saya sapa yang luar biasa juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Selamat pagi Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi dan Pak Panji juga. Baik, Pak Purnomo Hadi dan juga Prof Badri, sebelum kita nanti akan bahas lebih jauh mengenai tema kita untuk pagi hari ini, yaitu prospek UMKM Jawa Timur dalam pengembangan industri halal, kita ikuti dulu satu catatan reporter berikut ini. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Sahabat Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengharapkan Jawa Timur bisa menjadi frontliner dalam pengembangan industri halal. Dan dalam rangka pengembangan industri halal ini, beberapa waktu yang lalu, Gubernur juga sempat melihat langsung kawasan yang akan digunakan sebagai lokasi industri halal. 148 hektar luasan industri halal sudah dipersiapkan di Sidoarjo, terletak di kawasan industri Safe and Lock di Sidoarjo. Bagi pelaku IKM, UKM, insya Allah Pak Wapres nanti yang akan groundbreaking. Indonesia adalah penduduk Islam terbesar di dunia, tapi rupanya kita importer terbesar dari produk-produk industri halal. Sementara kita punya kemampuan yang kalau didorong, apalagi diberi ruang, pertama bahwa pelaku UKM dan IKM itu akan ketemu mimpinya.
the dream come true. Ibaratnya mereka bisa punya pabrik, mereka bisa produksi, mereka bisa mengikuti format bagaimana sebuah produksi di kawasan industri. Mereka mendapatkan suplai air yang cukup, listrik yang cukup, tempat pengolahan limbah yang aman. Jadi mudah-mudahan para pelaku UKM dan IKM di Jawa Timur akan bisa tumbuh lebih baik lagi, produknya bisa lebih membangun akses, karena kalau di kawasan ini berarti akses ekspornya sangat mungkin di dalam satu jaringan. Kemudian proses sertifikasinya juga bisa tersupport. Ibaratnya ini one stop service ya. One stop service. Sementara itu, Divi Ahmad Johansyah, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia di Jawa Timur, dalam diskusi terkait kesiapan UMKM Jawa Timur mengatakan, sendiri di Jawa Timur terus menyiapkan infrastruktur untuk masuk ke pasar internasional, khususnya yang halal, seperti melalui pelatihan ya istilah kita ada UMKM, terus pelatihan untuk bisa menyiapkan dokumen untuk ekspor, terus sertifikasi seperti itu juga terus kita siap ke arah sana, termasuk juga konsistensi terhadap produk, kemudian juga capacity seperti itu. Nah, jadi kita sedang bergerak ke arah sana. Dari yang paling simpel ya, kita sebenarnya juga mengincar pasar diaspora Indonesia di luar negeri ya, karena mereka pasti butuh juga produk-produk makanan Indonesia dan tentunya juga harus halal gitu ya. Ya, selain sertifikasi halal ya seperti sertifikasi halal yang kita menjadi juga suatu persyaratan untuk masuk ke negara-negara lain, memang ada masalah klasik di sini seperti masalah konsistensi daripada kualitas ya, seperti pencantuman daripada expired, kemudian bahan bakunya juga harus jelas. Nah, ini yang sedang kita kerjakan sekarang dengan RPPOM MUI ya, kita juga emang sedang melakukan edukasi kepada UMKM agar dalam memproduksi mereka bisa melakukan dokumentasi dengan baik. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Baik, itu tadi sedikit informasi dari apa yang disampaikan oleh Diding Yunarto mengenai industri halal di Jawa Timur. Beberapa kali kesempatan juga saya sempat meliput Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Beliau seringkali menekankan industri halal di Jawa Timur. Nah, kalau kita kaitkan dengan peranan UMKM, Pak Purnomo Hadi, kita tahu industri itu kan kalau mungkin persepsi atau terminologi dari orang itu kan sesuatu hal yang gede, besar, dan manufaktur dan sebagainya begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan UMKM, ini ada relevansi apa Pak antara prospek UMKM dengan industri halal? Monggo Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Panji Yarto. Selamat pagi Prof. Bradri. Selamat pagi Pak Panji. Pak Hadi. Siap. Jadi begini Pak Panji ya, akan saya mulai dulu apa yang menjadi cita-cita Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Jawa Timur kita ini, di mana beliaunya punya cita-cita yang dituangkan di dalam Nawa Bhakti Satya. Nawa Bhakti Satya ini merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan ke depan, sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan, ya. Dan di dalam Nawa Bhakti Satya itu ada bakti ketujuh, yaitu Jatim Berdaya. Jatim Berdaya ini di dalamnya itu berisi tentang program-program yang harus dilakukan oleh teman-teman OPD termasuk kami, dan kami yang memang mempunyai suatu tugas di mana UMKM kami harus berdayakan, koperasi perempuan harus kami berdayakan, termasuk di dalam BUMDes, termasuk di dalam ada branding, ya, komunal branding, dan juga termasuk sertifikasi terhadap produk daripada UMKM.
Itu awalnya ya Mas Panji ya. Kemudian dari program tersebut, dari cita-cita Ibu Gubernur tersebut kami tuangkan dalam program kami. Program kami di dinas di mana kami harus menindaklanjuti terhadap nawabakti, terutama yang bakti ke-7 tadi, Jatim Berdaya. Nah, disinilah maka UMKM dan koperasi itu punya peran, ya, punya peran di mana kami mempunyai juga menindaklanjuti visi misi Ibu itu dengan visi misi kami di Dinas Koperasi, yaitu meningkatkan kualitas dan penguatan koperasi UMKM berbasis syariah dan digitalisasi. Berbasis syariah dan digitalisasi. Ini menjadi penting, Pak Panji. Ini perlu kita garis bawahi. Karena bagaimanapun juga sekarang kita sudah harus mengarah kepada digitalisasi. Point zero yang sudah jalan selama ini itu harus diimbangi dengan suatu kegiatan-kegiatan yang berbasis syariah. Bermula dari situ, maka 5 program prioritas yang harus kami lakukan untuk menindaklanjuti dari Nawabakti Satya, terutama Bakti ke-7 itu adalah yang saya mulai dengan posisi kelembagaannya. Kelembagaan daripada koperasi dan UMKM ini. Koperasi di Jawa Timur itu ada 22.450. Masih 15% yang berafiliasi pada syariah. Artinya koperasi syariah, gitu ya. Jumlahnya kurang lebih itu 3.250 koperasi syariah ya di Jawa Timur. Tapi ini sudah bagus, ya sudah bagus. Nah, ini pelan-pelan memang dalam 5 tahun saya ingin jumlahnya itu menjadi 5.000 koperasi yang berbasis syariah. Tentunya ini tidak mudah dan kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari UNER, dari lembaga-lembaga yang berbasis syariah itu, gitu ya, sehingga memfungsikan bahwa lembaga koperasi ini menuju syariah. Di bidang atau di sisi UMKM-nya di Jawa Timur ada 9,78 juta. 9,78 juta UMKM. 93%-nya itu usaha mikro. 3%-nya itu usaha kecil, 2%-nya itu usaha menengah dan besar. Ini jumlah yang luar biasa. Ini juga berdasarkan data dari BPS. Sementara kontribusi yang diberikan oleh koperasi UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur, sumbangsi kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur itu sebesar 56,94%. Ini jumlah di atas rata-rata nasional. Dan dari jumlah-jumlah tersebut, gitu ya, UMKM ini memegang peran penting, apalagi saat ini ketika ada program industri halal, gitu ya. UMKM itu punya produk, ya. Kalau satu kelembagaan, yang kedua SDM-nya harus unggul dalam mengelola produk. Yang ketiga itu adalah produksinya. Lah ini produk inilah, disinilah benang merahnya, Mas Panji. Jadi UMKM itu punya produk. Produknya itu tentunya tidak hanya menghasilkan suatu produk makanan atau minuman atau apapun itu begitu saja, tapi dia harus ada kemasannya yang bagus. Kalau udah kemasan yang bagus, tidak cukup dengan kemasan yang bagus. Apa yang tertera di dalam kemasan itu? Harus ada sertifikasinya. Apa sertifikasinya di situ? Banyak sekali. Ada SNI-nya, ada halalnya juga, ya, ada kesehatannya juga, ada ICP-nya kalau perlu, gitu ya. Ada PRT-nya itu kalau PRT dan sebagainya. Maka ketika suatu produk itu sudah dihasilkan dengan kemasan yang bagus, maka sertifikasi terutama halal itu harus. Sementara kalau kita melihat pertumbuhan atau rating indikator global Islamic Economic di 2020-2021 itu, Indonesia itu sudah masuk dalam ranking itu. Sementara itu juga, gitu ya, ada pemuda kita ya dari Jawa Timur yang sudah sukses di Jepang, dan di situ mempunyai
warehouse, mempunyai retail dan sebagainya, dia membutuhkan support dari Jawa Timur yang produknya itu sudah bersertifikat halal. Nah, disinilah kemudian muncul di Sidoarjo ada industri halal itu. UMKM punya peran untuk bagaimana mengisi terhadap lahan industri atau ruang industri yang ada di Sidoarjo untuk bisa memanfaatkan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sana, sehingga produk yang dihasilkan itu tidak hanya produk yang bersertifikasi, tapi produk yang berstandarisasi, yang layak dijual, punya nilai tambah, siap berpasar di luar negeri. Kemudian yang keempat tentang permodalannya. Permodalan ini penting ketika dalam produksinya itu mereka kekurangan modal. Ibu Gubernur telah menyiapkan cukup banyak, cukup besar dana yang ditaruh di Bank Jatim maupun Bank UMKM dengan bunga yang sangat murah. Kalaupun tidak bankable, UMKM maupun koperasi itu ada PT Jamkrida yang akan menjamin permohonan tersebut. Yang kelima, pasar. Nah, ini yang penting. Kalau sudah lembaganya bagus, SDM-nya unggul, produksinya berstandarisasi, permodalannya cukup, mana pasarnya kan itu. Nah, disitulah pasar. Di pusat industri halal itu juga merupakan satu fungsi pasar. Pasar menurut saya hanya ada dua, pasar offline, pasar online. Pasar offline ya sekarang ada di retail-retail, di toko-toko, di market-market gitu ya. Online-nya tentunya ada di marketplace. Nah, ini kita upayakan ada ruang-ruang yang seluas-luasnya untuk UMKM dan IKM di dalam rangka untuk memasarkan produk. Di samping ada di galeri-galeri kami. Inilah yang memunculkan bahwa peran UMKM yang begitu besar dan sinergi UMKM dengan industri halal ini sangat penting, Mas Panji. Untuk itu kami juga mau dukungan juga dari Prof. Badri, Prof, untuk bagaimana ayo kita sama-sama supaya produk-produk ini betul-betul ada ruang yang bisa kita manfaatkan atau ruang yang sudah ada kita manfaatkan untuk suatu produk UMKM itu bisa berstandarisasi melalui industri halal yang sudah dipersiapkan ruang tersebut. Kira-kira begitu sementara, Mas Panji. Pak Purnomo Hadi. Baik, sebelum ke Profesor Badri, nanti beliau juga akan memberikan analisisnya dan juga catatannya seputar eksistensi sinergi antara UMKM dan juga industri halal. Ini saya masih ke Pak Purnomo Hadi. Pak Pur, berarti bisa dikatakan UMKM ini adalah mensuplai produk ke industri halal itu sendiri. Dalam hal ini industri halal ini mengcover mulai dari hilir sampai ke hulu untuk akhirnya dipasarkan, baik itu di domestik maupun luar negeri. Begitu Pak Pur? Siap, betul Mas Panji. Jadi istilah Ibu itu adalah tanam, petik, olah, kemas, jual ya. Jadi mulai bagaimana suatu produk itu ditanam, artinya mulai dari hulunya itu, kemudian dipetik, kemudian dikemas. Lah dikemasnya inilah, ya dikemasnya itu ada di situ. Bagaimana suatu produk itu menjadi produk yang berstandarisasi dan mulai punya nilai tambah dan dijual, gitu ya, dipromosikan kemudian dipasarkan. Lah disitulah kita UMKM ini mensupport artinya ruang yang telah diberikan itu UMKM masuk untuk mensupport produk yang dihasilkan supaya bisa bersertifikasi. Nah, teknik bagaimananya itu tentunya itu sudah ada suatu SOP yang dilakukan oleh pengelola dengan UMKM untuk bisa masuk dalam ruang lokasi industri halal itu, sehingga UMKM itu bisa masuk dan bisa mengolah produknya itu menjadi produk yang berstandarisasi, produk yang punya nilai tambah, dan produk yang siap dan layak untuk dijual sampai ke pasar global. Begitu kira-kira Mas Panji. Pak Pur, kita tahu untuk kawasan itu industri itu sendiri kan sudah disiapkan ya. Sepanjang yang saya tahu di kawasan Lingkar Timur, daerah pergudangan Safe Unlock 148 hektar. Ada target kapan untuk industri halal ini akan mulai di launching atau diluncurkan ini Pak Pur?
Kalau itu saya nggak bisa mengomentari karena bagaimana informasi Ibu tadi, ya, informasi Ibu Gubernur tadi di awal tadi bahwa Insya Allah kan yang akan Pak Wapres untuk groundbreakingnya gitu ya. Tentunya sekarang kami sosialisasi dulu. Yeah. Kami mensosialisasi dulu ke teman-teman UMKM apa sih, bagaimana sih, siapa sih gitu ya, lokasi atau tempat itu gitu ya, supaya mereka mengenal, paham, kemudian mereka bisa sinergi dan masuk dalam area itu gitu ya. Tentunya kami sudah mulai, Mas Panji, kita sudah mulai untuk mensosialisasi. Untuk di launchingnya kapan? Insya Allah Maret ini ya, Insya Allah ya. Saya nggak mengendak karena bagaimanapun juga Jawa Timur harus memulai, Jawa Timur harus masuk lebih dulu. UMKM harus tahu dulu ini. Kalau nggak tahu kan bagaimana mereka bisa masuk ke sana. Begitu Mas Panji. Betul. Jawa Timur harus menjadi pionir atau penggerak motor begitu ya. Betul. Baik, saya ke Prof. Badri. Prof. Badri, mungkin satu di antara analisa Anda menyebutkan dilematis rasanya. Kita ini sebagai penduduk muslim yang terbesar di dunia, tapi justru menjadi konsumen, bukan produsen produk-produk yang bersifat halal ini. Monggo Prof, ada catatan mengenai hal ini, Prof. Terima kasih Pak Panji. Saya coba sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya, Pak Panji. Monggo Prof. Saya memberi judul Orkestrasi Industri Halal di Jawa Timur. Di awal mungkin saya akan ngomong tentang term global. Memang Muslim paling berkembang ya sebagai agama dengan median umur yang cukup muda, gitu, 23 tahun. Yang agama-agama lain cukup di atasnya itu. Kemudian kalau kita cek di CIA ada kurang lebih sekitar 226 juta Muslim di Indonesia. Bila tiap hari itu spend 10.000 aja itu purchasing powernya 827,5 triliun. Hanya 10.000 ini. Saya yakin lebih dari itu sekarang. Nah, kalau kita cek apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian kemarin, tentu pendorong utama pengembangan ekonomi syariah dan industri halal adalah global memang cukup besar, pertumbuhan penduduk dengan beragama Muslim dengan pendapatan yang juga cukup besar. Pelaku usaha juga mulai banyak yang masuk di multinational company, misalnya kayak Wardah itu juga cukup sukses ya mengkapitalisasi potensi pasar halal di Indonesia. Pemerintah sudah sangat suportif dalam industri ini, kemudian investor juga banyak. Nah, kalau kita lihat pemerintah mencoba membuat pengembangan kawasan khusus yang menghasilkan produk halal. Kalau kita lihat juga di sini ada seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, ada beberapa industri yang terlihat bahwa Indonesia ini sangat ketinggalan gitu. Yang pertama halal food, yang kedua media and recreation, dan yang terakhir adalah pharmaceutical. Kalau yang Islamic finance Indonesia masih nomor 5, kemudian friendly travel kita nomor 4, untuk modest fashion kita nomor 3 di dunia. Nah, kalau kita lihat tadi juga disampaikan oleh Pak Hadi Purnomo bahwa perlu ada value chain di sini, rantai nilai halal untuk UMKM fokusnya ke sumber produksi, distribusi, dan penjualan dan pemasaran. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur menurut data Kementerian Agama, pemeluk Islam di Jawa Timur kurang lebih sekitar 38,42 juta jiwa. Jika 10.000 per hari dikeluarkan ya ada sekitar 150,227 triliun. Hanya 10.000 pasti lebih dari itu. Nah, balik lagi ke data yang tadi, saya sampaikan bahwa di dunia halal food ini sangat dominan, Pak Panji, Pak Hadi, 43%. Tapi Indonesia nggak masuk di top 10 tadi. Gitu. Kemudian ada yang di media itu 23%. Untuk kosmetik itu 5%, pharmaceutical itu 7%, tourism 8%, dan clothing 23%. Untungnya Indonesia masuk di nomor 3 atau 4 yang untuk clothing, yang fashion tadi. Untuk yang gede ini untuk food itu kurang lebih sekitar 1,149 billion, cukup besar, 1.149 billion pasarnya ini ya, potensinya. Sedangkan yang lain-lain juga cukup besar. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana caranya membuat UMKM ini bisa berkontribusi dalam industri halal di Jawa Timur. Kalau kita lihat dimanapun, baik yang di Indonesia maupun di global, maupun di Jawa Timur, ketika kita ngomong tentang industri halal, pasti food ini menjadi dominan. Tentu masalah sertifikasi halal ini penting untuk dilakukan. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan? Menurut saya pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu sudah memiliki zonasi ya untuk masing-masing daerah. Mana daerah yang memiliki atraksi dalam bentuk turisme yang menjadi driver orang untuk datang ke sana terus mengkonsumsi makanan-makanan halal. Contoh misalnya, bila mana daerah Gresik itu akan mengembangkan kawasan Maulana Malik Ibrahim dengan Sunan Giri sebagai sebuah center untuk industri wisata, tentu mereka akan membutuhkan dukungan dari sektor-sektor makanan. Tapi untuk daerah-daerah yang agrowisata gitu, tentu juga dikembangkan dalam bentuk atau dalam kemasan yang halal juga. Intinya, kalau menurut saya perlu dibuatkan ekosistem yang memang cocok di sini. Saya berikan ilustrasi bahwa untuk industri halal Jawa Timur perlu ditegaskan dulu target market mana yang akan disasar. Apakah global? Kalau ingin membuat pasarnya jadi lebih besar, karena ada kurang lebih sekitar 1,7 miliar orang yang muslim saat ini, untuk global, oke, kita sasar yang pasar global. Nanti pesaingnya khusus food, berarti Thailand tadi yang nomor 1, dan Malaysia. Kalau misalnya sasarannya adalah muslim nasional, maka inilah yang akan dikembangkan. Gitu. Tentu rasa-rasa makanan dengan taste preferensi nasional itu yang perlu dikembangkan. Kalau yang lokal Jawa Timur juga sama. Terus yang kedua adalah industri apa yang akan dijadikan driver utama? Apakah makanan, atau turisme, atau fashion, kosmetik, farmasi, atau apa gitu, pada masing-masing daerah. Kalau menurut saya, turisme itu yang menjadi driver pertama. Harus ada sesuatu yang cukup menarik dengan narasi yang kuat di masing-masing daerah, sehingga bisa attract global tourism atau domestic tourism yang dari nasional di luar Jawa Timur, atau yang lokal. Saya yakin dengan bondingnya itu lewat agama yang muslim, halal, gitu. Pasti banyak cerita-cerita misalnya tentang Wali Songo dan lain-lain itu yang bisa dikombin untuk menjadi sebuah daya tarik. Kemudian ketika mereka datang sana, mereka belanjanya ya tidak hanya menikmati wisata ziarah, juga dalam bentuk fashion atau makanan atau kosmetik atau yang lain. Dan yang terakhir tentu perlu ekosistem ini, tidak hanya mengandalkan UMKM tadi gitu. UMKM hanya satu bagian aja. Yang lainnya tentu ada perguruan tinggi yang bisa membantu pemerintah untuk mendesain sebuah ekosistem. Perlu ada hotel juga di sana yang halal gitu ya. Terus restoran juga ada Pemda dengan peraturan-peraturan daerah yang mendukung pengembangan industri halal di daerahnya. Pengelola tempat wisatanya yang harus konsisten mengembangkan kehalalannya gitu. Terus ada perusahaan transportasi, BUMDes tentunya, dan penduduk yang perlu dilibatkan atau UMKM-nya di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, Pak Panji. Baik. Dan Pak Tenun. Prof. Badri. Tapi kalau Anda melihat untuk kondisi sekarang ini memang sudah ketertinggalan atau terlambatkah untuk akhirnya menggenjot untuk potensi industri halal ini akhirnya bisa bersaing entah itu di skala global, nasional maupun lokal, Prof. Badri? Kalau menurut saya tidak ada kata terlambat ya, karena memang Indonesia ini sebenarnya atraktif lah. Gitu. Makanya banyak negara lain yang menyasar Indonesia. Gitu. Nah, kita karena sudah tahu bahwa potensi kita itu besar, dengan hanya 10.000 aja 827,25 triliun, Pak Panji, Pak Hadi. Kalau yang Jawa Timur 152 triliun, itu potensi besar itu. Pasti semua pengusaha pasti akan masuk sini. Nah, tinggal kita membangkitkan aja bahwa kebanggaan menggunakan produk halal, produksi Jawa Timur. Itu yang perlu dibangkitkan dengan narasi-narasi yang kuat tadi. Saya membandingkan dengan bagaimana orang-orang Korea atau Jepang di awal-awal ketika melakukan catching up industri itu, mereka memang sangat mensupport hasil produksi dari dalam negerinya.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Saya rasa juga bisa. Buktinya dengan penggunaan wadah kosmetik itu aja sudah membuat banyak pemain global di bidang kosmetik itu takluk di Indonesia. Gitu. Karena memang segmennya jelas, hanya menyasar konsumen Muslim dengan konsep halalnya. Betul. Jadi tidak ada kata terlambat untuk Indonesia maupun Jawa Timur. Baik, luar biasa. Baik, Pak Purnomo Hadi, Prof. Badri, kita jeda dulu. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk ini. Kami akan kembali untuk Anda, sahabat pendengar pemirsa. Sesudah kita ikuti beberapa komersial break berikut ini, kita masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa untuk pagi hari ini. Ada Dr. Mas Purnomo Hadi MM, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, dan Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Prospek UMKM Jawa Timur dalam pengembangan industri halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Wijatmiko, Kepala SMK Telkom Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ahmad Muglor Ali dan Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Semoga dapat menjalankan amanah dan menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih maju dalam segala bidang. Selamat bekerja untuk mewujudkan segala cita-cita sesuai dengan visi dan misi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Wuryanto, Ketua PGRI Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Ahmad Mudhor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Semoga dapat menjalankan amanah melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, dapat mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Prospek UMKM Jawa Timur dalam Pengembangan Industri Halal bersama Dr. Mas Purnomo Hadi MM. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan untuk Anda masih ada peluang untuk bergabung, bertanya, berdiskusi dengan narasumber terkait tema kita untuk pagi hari ini di 0821-3264-1009. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh saya bacakan ya? Mohon izin Pak Pur, Prof. Badri. Yep. Yang pertama ini dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung. Kalau memang pertanyaannya begini, kalau memang UMKM mau diikutkan di industri halal persyaratannya apa? Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bu Vina yang ada di Sukodono, Sidoarjo. Pertanyaannya adalah untuk industri halal ini bagaimana dengan untuk birokrasinya, apakah juga sudah dipersiapkan? Jangan sampai pengurusan sertifikat halal dan sebagainya ini malah susah. Nanti malah semakin tertinggal dengan produk-produk dari negara lain. Baik, terima kasih untuk Pak Budi Sulastomo dan juga Bu Vina yang ada di Sukodono. Monggo Pak Purnomo Hadi, tanggapannya. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Budi di Tulungagung, tentunya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh teman-teman UMKM ketika masuk pada area industri halal tersebut. Ini nantinya ya persyaratan-persyaratan itu tentunya akan kita sampaikan lebih lanjut apa saja, karena pengelola ini nanti UMKM ini nanti akan langsung bertemu dengan para pengelolanya ini, ya, pengelola di industri halal itu. Jadi untuk secara rinci persyaratan apa nanti saya informasikan lebih lanjut ya, karena bagaimanapun juga tentunya yang pertama UMKM punya produknya itu perlu masuk dalam area industri halal dan
teman-teman memiliki tempat yang ada di sana, memiliki tempat untuk proses produksinya, proses sertifikasinya, hingga proses pasarnya, gitu ya. Ini Pak Budi nanti lebih lanjut bagaimananya kita akan bertemu dengan pengelolanya langsung yang diberi tugas atau PIC-nya yang di sana untuk lebih detail menjelaskan tentang persyaratan itu. Kemudian baik, untuk Pak Purnomo Hadi, mohon maaf saya salah. Sebelum ke jawabannya Bu Vina tadi, ini produk apa nanti yang akan dicoba didorong untuk masuk di industri halal? Apakah di foodnya, di produk fashion, atau juga produk kosmetik dan sebagainya, Pak? Apa yang pertama kali diprioritaskan ini, Pak? Tentunya kalau ini kan isu halal ya, jadi kita utamakan terhadap maminnya gitu ya, mamin yang memang yang membutuhkan sertifikasi halal itu gitu ya, dan juga produk-produk lainnya tentu. Intinya semua produk bisa masuk, tapi di dalam industri halal ini produk-produk apa yang memang diperlukan untuk sertifikasi halal itu ya. Nah itu termasuk dalam satu persyaratan, Mas Panji. Ya, dalam persyaratan nanti yang akan kita sampaikan lebih lanjut dengan PIC dari lokasi industri halal tersebut. Saya pikir itu, Mas Panji. Untuk berarti nanti pelaku UMKM itu dipilih, Pak, ya, dari banyaknya mungkin yang masuk untuk mengajukan begitu, nanti akan diseleksi atau dipilih. Ada kuratornya nanti untuk di sana. Tapi semua teman-teman bisa punya kesempatan untuk masuk ke sana, gitu ya. Tapi ada kurasi yang memang harus dilalui sehingga bisa masuk di dalam area itu, gitu ya. Tentunya harus memiliki tempat lah di sana. Di situ tuh disiapkan tempat itu yang nantinya harus dimiliki oleh teman-teman UMKM, sehingga di area yang begitu luas itu merupakan pusat untuk industri halal itu, gitu ya. Itu, Mas Panji. Kemudian untuk Bu Vina tentunya birokrasinya sudah kami siapkan tentunya ya. Birokrasi sudah kami siapkan, sehingga ini justru akan memperlancar ya, tidak menghambat terhadap proses pemberian sertifikat halalnya itu. Sementara MUI, LPPOM itu sudah siap untuk membantu memperlancar terhadap proses-proses di dalam kegiatan sertifikasi halal di sana, gitu ya. Saya pikir itu, Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Purnomo Hadi. Ini juga ada pertanyaan yang masuk di WA 0821 3264 1009. Ini pertanyaan dari Mbak Wati yang ada di kawasan Nganjuk. Terima kasih Mbak Wati. Pertanyaannya untuk Prof Badri katanya. Untuk yang paling bisa dikatakan memiliki daya saing tinggi produk industri halal di Indonesia kalau bermain di global itu apa? Nasional, lokal? Oh, maksudnya ini untuk bermain di skala global, nasional atau lokal itu apa ini yang paling cukup kompetitif? Baik, terima kasih Mbak Wati yang ada di Nganjuk. Prof Badri, monggo komentar tanggapannya, Prof. Terima kasih Pak Panji dan Bu Wati ya dari Nganjuk. Kira-kira untuk global apa yang menjadi keunggulan Indonesia? Kalau menurut saya dengan selain keunggulan kita juga harus lihat pangsa pasar di luar ya. Kalau melihat dari pasar food tadi, memang cukup besar, kurang lebih sekitar 43%. Dari 43% ini tentu Indonesia akan bersaing dengan banyak negara, tapi pasarnya cukup besar di sana. Dan Indonesia juga punya keunikan di sini, gitu, karena memang dengan cita rasa makanan yang mungkin agak mirip dengan daerah-daerah lain yang memang memiliki penduduk Muslim yang besar, Indonesia akan mudah diterima. Contoh yang paling gampang adalah kayak untuk industri skala besar, makanan instan itu cukup laris di Afrika, khususnya yang di Saudi Arabia. Jadi saya rasa itu juga cukup besar peluangnya. Terus yang kedua tentu clothing ya. Clothing yang saat ini saya rasa barometer untuk fashion industry khususnya yang di Muslim itu Indonesia cukup bisa bermain di sana.
Kalau kita lihat di sini datanya, ya, untuk modus fashion kita nomor 3. Saya yakin itu sooner or later ketika kita melakukan ekspor dengan mode yang seperti yang sekarang, kita pasti akan bisa jadi nomor 1 dalam waktu cepat. Karena memang Indonesia itu punya gaya yang agak berbeda dan elegan gitu. Itu yang menurut saya cukup menarik dibandingkan teman-teman saya yang dari Malaysia itu mengakui bahwa fashionnya Indonesia ini menarik dan membuat tetap syar'i tapi juga menarik gitu, tidak ketinggalan zaman. Itu fashion. Terus yang selanjutnya adalah kalau pharmaceutical kayaknya terlalu banyak capital intensif ya. Jadi UMKM tidak akan bisa masuk di sana, tapi untuk industri-industri besar saya rasa bisa masuk di sana. Jadi yang paling mungkin adalah halal food sama fashion. Halal fashion, modus fashion. Itu Pak Panji yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk lewat WA di 082132641009 dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Terima kasih Mas Wahyu di Krian Sidoarjo yang bertanya tentang untuk industri halal ini sendiri. Kalau targetnya ini seperti apa? Apakah menguasai pasar Indonesia atau juga bisa bermain di skala global? Baik, terima kasih Pak atau Mas Wahyu. Luar biasa ini, punya harapan yang tinggi. Monggo Pak Purnomo Hadi. Ya, oke. Terima kasih Mas Wahyu dari Sidoarjo. Jadi memang targetnya adalah pasar lokal tentunya, regional, nasional, dan internasional. Internasional yang menjadi harapannya, karena bagaimanapun juga kenapa disiapin lokasi industri halal ini adalah karena permintaan di luar itu juga supaya ada sertifikasi dalam satu produk itu tentang sertifikasi halalnya. Nah, ini tentunya akan mempercepat proses pasar ke internasional. Sementara sudah banyak permintaan, ya, para rekan-rekan diaspora di beberapa negara itu sudah banyak permintaan terhadap produk-produk dari Jawa Timur, karena memang produk-produk Jawa Timur ini menurut beberapa diaspora di beberapa negara itu produknya itu dari rasanya itu bagus, cuman dari kemasannya juga udah lumayan, cuman dari sertifikasinya yang perlu ditingkatkan. Nah, itu ngapunten, itu produk apa Pak? Produk food atau apa yang food. Oh, food ya? Ya, food ya. Jadi memang dalam hal ini memang food yang diutamakan. Makanan, minuman itu sangat diharapkan, tentunya juga yang lainnya kan gitu, yang memang memerlukan sertifikasi halal itu. Ini targetnya tentunya target internasional, pasar global, Mas Wahyu, ya. Dan kami juga sudah menyiapkan ruang di tempat kami, di dinas kami, dengan program kami melalui Smesco Global Market gitu ya, di mana program ini kami siapkan dengan rumah kurasinya yang ada di Sperindak gitu ya. Itu nanti setelah produk-produk itu ada dikurasi dari itu, kemudian bagaimana kita masukkan dalam sertifikasinya, halalnya, kemudian melalui Smesco Global Market kami akan pasarkan ke beberapa negara yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di beberapa negara itu. Begitu Mas Panji. Baik, ya mudah-mudahan kita berharap untuk industri halal ini main targetnya di global. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana begitu Pak Pur ya. Baik, saya ke Prof Badri. Prof, industri halal memang sudah dicanangkan oleh Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan juga mungkin harapannya sih potensi umat Islam yang cukup tinggi baik itu di skala global maupun nasional dan lokal ini bisa diambil potensinya oleh produsen barang, jasa dan sebagainya dari Provinsi Jawa Timur satu di antaranya begitu ya. Nah, harapan atau pesan Anda supaya industri ini tidak hanya sekedar bombastis di awal tapi
nanti takutnya malah drop begitu. Apa ini catatan untuk kita semua ini, Prof? Bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa perlu ada segmentasi, targeting, dan positioning untuk industri halal khususnya yang dari Jawa Timur. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Wahyu juga sama dengan pertanyaan saya yang di awal bahwa target market mana yang akan disasar, apakah global, nasional, atau lokal. Kalau misalnya, oke, kita mau global, memang keren, tapi jangan lupa bahwa di Indonesia ini ada 227 juta muslim, sedangkan yang di Jawa Timur itu ada 38 juta muslim. Ini adalah pasar yang sebenarnya pihak lain juga ingin menyasar kita gitu. Jadi sebelum kita memutuskan apakah mau ke global atau ke nasional, lokal ini juga harus dikuasai oleh UMKM dari Jawa Timur dulu gitu. Itu kalau dari sisi strategi, sehingga tentu Pak Hadi Purnomo beserta jajaran sudah menyiapkan skema bagaimana agar pasar lokal yang Jawa Timur kurang lebih setiap 38 juta ini tidak jatuh ke pasar produsen lain, baik dari daerah lain maupun dari negara lain, juga bisa menguasai yang nasional maupun global. Nah, yang kedua adalah industri apa yang akan mau dijadikan driver utama. Tadi kan saya sampaikan, ilustrasikan bahwa sebenarnya tourism itu menjadi atraktor, gitu, karena membuat orang akan datang, terus habis itu ziarah misalnya wisata religi, kemudian membeli makanan atau fashion atau kosmetik dan lain-lain. Itu kalau yang offline. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, kita menggunakan dua pasar, yang pertama offline dan yang kedua online. Kalau yang online ini pasti produk-produk fashion, farmasi, itu farmasi yang tradisional ya, yang halal itu juga cukup menarik untuk bisa dikembangkan di masing-masing daerah. Apalagi pada masa pandemi ini, semua orang peduli dengan imun. Bagaimana meningkatkan imun yang halal itu pasti juga bisa menjadi pangsa pasar yang bisa ditarget oleh para UMKM Jawa Timur. Yang terakhir adalah tadi Pak Hadi Purnomo juga menyampaikan birokrasinya sudah disiapkan. Tentu kami sangat bersyukur sudah disiapkan, tapi perlu melibatkan banyak pihak karena ekosistem industri halal ini tidak hanya melibatkan pemerintah, butuh banyak orang yang hadir di sana, dan masing-masing pelaku ini harus diidentifikasi apa sumber daya yang dimiliki, aktivitas apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing orang, terus added value apa yang mau ditawarkan. Baik, misalnya nih ada hotel, ada Pemda, ada pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada BUMDes, dan yang terakhir masing-masing pelaku ini diberi nilai apa itu, maksudnya diberi imbal hasil apa. Misalnya untuk pengelola tempat wisata nanti akan ada insentif begini-begini bila Anda mampu memiliki seperti ini, sehingga masing-masing orang akan bergerak dengan orkestrasi yang bagus dari Pemprov Jawa Timur untuk mengembangkan industri halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, Prof. Mungkin juga berlaku bagi pelaku UMKM ya, kalau misalnya ikut dalam konsep skema global atau industri halal ini, tapi profitnya istilahnya nggak lebih baik dengan mereka biasanya menyasar lokal ya. Agak repot juga gitu. Baik, saya ke Pak Purnomo Hadi. Pak Purnomo Hadi, terakhir ini Pak, terkait dengan peran UMKM atau prospek UMKM Jawa Timur dalam pengembangan industri halal ini, apa harapan atau catatan yang ingin Anda sampaikan kepada kita semua ini Pak? Monggo. Baik, terima kasih Pak Panji. Jadi yang pertama saya ingin menggarisbawahi apa disampaikan oleh Prof. Badri ya. Jadi memang target kita pasar itu kita mulai dari lokal dulu memang, Prof. Ya, kalau lokal ini sudah kita kuasai, regional kita kuasai, nasional kita kuasai, itu tentunya untuk internasional sudah oke lah kan gitu ya. Sebetulnya pesaing utama kita itu bukan luar negeri, ya. Pesaing bukan luar negeri. Siapa pesaing kita? Ya tetangga kita aja. Ya tetangga di kita, kanan kiri kita. Kalau di tingkat Jawa Timur, pesaing kita Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau kita bisa mengalahkan itu, saya yakin itu kita sudah masuk nasional dan internasional gitu ya. Jadi saya menggarisbawahi Prof. Jadi memang lokal harus kita kuasai dulu. Saya memang setuju sekali. Makanya yang saya lakukan adalah bagaimana agar teman-teman masyarakat Jawa Timur itu bisa
mencintai produk dalam negeri. Pemerintah pusat sudah membungkus dengan bangga buatan Indonesia. Kami di Jawa Timur itu punya tagline, bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Ya, kalau bukan kita yang membela, siapa lagi? Dan kalau bukan kita yang membeli, siapa lagi? Maka mari secara lokal regional kita kuasai dulu ini. Ya, jangan sampai kita membela produk luar yang ada di sini. Ya, apa gunanya lah? Apa artinya itu semua kan gitu ya. Maka saya mengajak masyarakat Jawa Timur bela dan beli produk UMKM dan koperasi di Jawa Timur ini supaya kita bisa siap bersaing di internasional kan gitu ya. Ini yang menjadi harapan kami. Maka saya berharap dengan adanya suatu ruang, dengan adanya suatu tempat yang akan disiapkan untuk mempercepat melengkapi sertifikasi halal dalam satu produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM maupun koperasi, maka manfaatkan peluang itu dengan baik. Tentunya pemerintah selalu akan hadir bagaimana untuk agar supaya UMKM, produk UMKM maupun koperasi ini bisa betul-betul berdaya saing. Ini yang tentunya dimulai dari niat, tekad, semangat dari teman-teman agar supaya mampu membawa produknya itu ke pasar yang lebih jauh lagi. Kalau sudah lokal kuasai, regional sudah kuasai, nasional kuasai, mari kita berangkatkan menuju global market. Saya pikir itu Mas Panji. Amin. Semangat melalui Jatim Bangkit, kami membawa UMKM juga bangkit seiring dengan apa yang diinginkan oleh Bu Gubernur. Jatim bangkit, UMKM dan koperasi juga harus bangkit menuju global market ini. Baik, luar biasa. Dan tentunya dengan pengembangan industri halal ini akan memberikan dampak tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga semakin bergairahnya pelaku UMKM untuk juga bisa memproduksi barang, entah itu produk halal food, kosmetik dan sebagainya, dan juga tentunya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Purnomo Hadi untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Prof. Badri untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sehat, dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam.